Sakramen pengurapan orang sakit. Kesehatan merupakan harta yang paling bernilai. Kitab suci mengatakan, sehat dan walafiat lebih baik dari segala emas, dan badan tegap lebih baik daripada kemewahan yang tidak terukur. Sebaliknya, sakit membuat hidup kurang baik, apalagi sakit berat dan berkepanjangan. Orang sakit membutuhkan perhatian, penghiburan dan semangat agar sembuh dari penyakitnya. Gereja turut merasakan beban berat yang diderita oleh orang sakit, terutama mereka yang amat dekat dengan kematian. Mereka perlu didampingi. Orang sakit perlu diberi kepastian akan rahmat Allah yang tetap mengalir sekalipun mereka sedang sakit. Cara gereja untuk menyalurkan kasih Allah kepada mereka yang sakit diwujudkan dengan memberi sakramen pengurapan orang sakit. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas materi sakramen pengurapan orang sakit. Semua orang tentunya pernah sakit, atau sekurang-kurangnya pernah melihat orang sakit. Dan pengalaman tiap-tiap orang akan sakit mungkin saja berbeda-beda. Apakah kamu pernah sakit? Coba ingat, sakit apa yang pernah kamu alami? Apakah sakit itu cukup berat atau hanya sakit ringan? Bagi orang yang sakit berat, pengalaman itu tentu sangat menyentuh. Itu bisa diingatnya sepanjang hidup. Pengalaman sakit sungguh membekas dalam ingatan. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya sakit ringan, pengalaman sakit mungkin tidak cukup berkesan. Malah ada orang yang merindukan sakit supaya misalnya tidak sekolah, tidak bekerja, bisa istirahat lebih lama, atau bebas dari rutinitas. Orang semacam ini bisa jadi tidak cukup menghargai kesehatan. Apakah kamu seperti itu? Apakah kamu juga pernah melihat orang sakit? Atau pernah mengunjungi orang sakit di rumahnya atau di rumah sakit? Apa kira-kira tujuanmu mengunjungi mereka? Apakah karena sekadar teman? Atau ada niat untuk berbagi duka dan derita yang dialaminya? Saat melihat orang sakit tersebut, adakah kamu melihat sukacita dan kebahagiaan pada wajahnya? Atau justru yang terbersit adalah kekosongan, kegalauan, keputusasaan, kesuraman, dan mohon belas kasihan? Tentunya orang sakit, apalagi sakit berat, sudah divonis dokter tidak bisa lagi sembuh dan tinggal menunggu kematian, akan berada dalam tekanan psikologis yang tidak ringan. Hidup seperti telur di ujung tanduk. Kematian terasa begitu dekat. Ajal sudah di depan mata. Perjuangan tak lagi berarti. Segala usaha sia-sia. Hidup sepi dan ngeri. Semangat semakin redup lalu hilang. Singkatnya, orang sakit seringkali merasa dirinya ditinggalkan dan dilupakan. Oleh karena itu, orang sakit sangat membutuhkan pendampingan dan perhatian orang sehat. Bagaimana wujud pendampingan dan perhatian yang baik bagi orang sakit? Kita dapat melakukannya antara lain mengunjunginya, khususnya saat sedang sakit, bukan setelah sembuh dari sakit. Menceritakan hal-hal positif dan menarik untuk memulihkan mentalnya yang jatuh. Memberinya barang-barang kesukaannya agar semangatnya terus kuat. Membawanya dalam doa-doa agar Tuhan memberikan kepulihan dari sakit. Dan yang paling utama tentunya, mengusahakan pengobatan terbaik bagi dirinya. Gereja menaruh perhatian kepada orang sakit. Itu teladan Yesus. Yesus sendiri sangat peduli kepada orang sakit.
kita dapat menyebut beberapa contoh, seperti Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan hanya duduk di pinggir di tepi kolam Bethesda. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan sebagainya. Yesus bahkan tidak takut melanggar hukum Taurat untuk menyembuhkan orang sakit. Contohnya, Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Contoh ini masih sangat sedikit. Masih banyak lagi contoh tindakan Yesus peduli, menghibur, menolong, dan menyembuhkan orang sakit. Anda bisa baca sendiri, temukan sendiri dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selain dilakukan sendiri, Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya supaya memerhatikan orang sakit. Pesan itu antara lain bisa kita temukan dalam Markus 6 ayat 12-13. Yesus mengutus murid-muridnya yang salah satu tugasnya adalah mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Ada juga Markus 16 ayat 18. Yesus memberi tugas kepada murid agar meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Pesan tersebut dilanjutkan oleh para rasul. Buktinya dapat kita lihat antara lain dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 34. Petrus atas nama Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dan juga Kisah 14 ayat 3. Paulus atas nama Yesus juga menyembuhkan seorang yang lemah kakinya dan lumpuh sejak dilahirkan. Satu lagi teks yang penting adalah Yakobus 5 ayat 13-16. Di sana dikatakan, jika ada orang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya ia didoakan dan diolesi minyak dalam nama Tuhan. Tindakan itu akan menyelamatkan orang sakit dan dosanya akan diampuni. Dari teks ini jelas, doa itu menyembuhkan. Pesan Yesus dan tradisi para rasul menjadi dasar bagi gereja untuk memberikan pengurapan kepada orang sakit. Lantas, apa makna sakramen pengurapan orang sakit? Makna penting pengurapan bagi orang sakit adalah mempersatukan penderitaan orang sakit dengan kesengsaraan Kristus yang rela sengsara dan wafat di salib. Menghibur, mendamaikan, dan memberanikan orang yang sakit menanggung penderitaan secara iman Kristiani. Memberikan pengampunan dosa kepada orang sakit tersebut, khususnya bila orang sakit tersebut tidak memperolehnya lewat sakramen tobat. Memulihkan kesehatan orang yang sakit apabila hal itu membawa keselamatan bagi jiwa dan raganya. Mempersiapkan orang yang sakit itu untuk menyambut ajal serta menyongsong hidup yang kekal. Sebagai sakramen, pengurapan orang sakit tentu saja menggunakan simbol-simbol. Ada 2 simbolnya, yaitu minyak dan salib. Makna minyak